Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dinda Wahyuni NIM 19005115 dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kali ini saya kembali lagi mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, di mana sekarang ini kita akan membahas topik mengenai kepemimpinan, yaitu Style of Leadership atau gaya kepemimpinan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, setiap orang pasti memiliki stylenya tersendiri, sama juga dengan kepemimpinan. Gaya kepemimpinan berarti berbicara tentang soal style of leadership. Leadership itu secara umum, leadership is decision making, yaitu kepemimpinan adalah soal pengambilan keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, perusahaan, dan bagi lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal. Leadership juga berbicara bagaimana mempengaruhi orang lain, mungkin orang-orang yang ada di bawah kita yang menjadi pengikut kita, yang menjadi karyawan kita, pegawai kita, mempengaruhi orang-orang yang ada di lembaga secara keseluruhan, agar mau mengikuti seluruh aturan main, mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang leader. Dalam kondisi yang sebenarnya, kadang-kadang kita cenderung menggolongkan seorang pemimpin itu berdasarkan cara ia memimpin dalam konsep atau cara pandang kita mengenai si pemimpin yang bersangkutan. Seseorang mungkin berbeda pendapatnya dengan orang lain mengenai seorang pemimpin, mengenai gaya ataupun style of leadership yang diperankannya. Ini yang merupakan satu ringkasan dari bagaimana sebenarnya seseorang atau seorang leader, seorang pemimpin melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya, dan bagaimana pada akhirnya dia melihat atau mereka melihat bagaimana setiap orang akhirnya melihat ketika dia yang bersangkutan yang kita nilai sebagai seorang leader tadi berusaha memimpin atau bagaimana mereka melaksanakan kepemimpinannya secara umum. Persoalannya adalah bukan style itu yang melekat pada diri seseorang. Kalau memang melekat, apakah memang seseorang yang sangat demokratis, maka stylenya all of time selama dia memimpin, dia akan melakukan kepemimpinannya, melaksanakan kepemimpinannya terhadap seluruh lingkungan lembaga dengan style yang sama, dengan gaya demokratis, atau memang ada kategori lain, pemikiran lain, bahwa ini bukan persoalan style yang melekat, tetapi ini persoalan pilihan. Tapi pilihan tertentu apa? Nah, ini kadang-kadang yang perlu kita luruskan, bahwa tidak sekedar melekat style seseorang sehingga style A, maka selama hidupnya, selama dia memimpin, maka dia akan memimpin dengan style A, dengan gaya kepemimpinannya. Apakah ini merugikan atau justru sebaliknya, yaitu menguntungkan? Bapak dan teman-teman yang berbahagia, tetapi yang jelas secara logik kita berpikir menghadapi kalau seorang leader bertemu dengan karyawan, dengan orang-orang secara umum adalah orang-orang yang pemalas, yang sulit untuk diajak, sulit bekerja sama dalam tim, mesti diperintah. Apakah berdaya seseorang dengan gaya style demokratis tadi untuk menghandle mereka? Inilah yang harusnya kita analisis. Nah, Bapak dan teman-teman, sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah dalam menerapkan style memimpin atau gaya kepemimpinan ini menjadi pilihan atau memang menjadi style apa yang kita punya. Seperti contoh, kita termasuk setengahnya orang yang otoriter, tapi setengahnya lagi demokratis. Contohnya seperti saya. Jadi, berada di tengah itu ada saat-saatnya sangat otoriter, tapi secara umum demokratis. Yang analisis pikiran kita adalah bahwa menghadapi satu kelompok ketika berhadapan dengan orang-orang, ternyata style itu tidak bisa digunakan dengan apa yang melekat
di diri kita. Saya sangat otokratif misalnya di satu sisi, tetapi ketika bertemu dengan orang-orang, misalnya dengan mahasiswa atau di kelas, ada satu kelas dalam prediksi saya, dengan analisis saya dalam beberapa pertemuan secara umum, mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang sangat terampil, yang sangat rajin, tahu dengan tanggung jawab, sangat bekerja keras, mau bertanya, bekerja dalam tim, bekerja individunya sangat luar biasa potensial. Apakah memungkinkan pada saat menghadapi orang-orang yang luar biasa ini, saya tetap menggunakan gaya yang otokritik atau otoriter? Tentu tidak mungkin ketika itu digunakan pada saat kapan itu harusnya digunakan. Kadang-kadang dengan duduk saja memperhatikan sebagai media yang tidak perlu terlalu berlebihan, cukup handle kemudian jadi sahabat, teman untuk berbincang atau untuk meluruskan sesuatu selesai. Maka pada saat itu sebenarnya barangkali demokratis merupakan pilihan terbaik. Tetapi ketika kita ketemu kelas satu lagi, diberikan ini sulit, dikasih tugas itu susah, harus diperintah berkali-kali, diingatkan berkali-kali dalam analisis, secara garis besar ada kelas-kelas agak sulit dalam tanda kutip, perlu energi lebih. Maka pada saat itu ternyata demokratis tidaklah tepat. Maka otokratis menjadi sangat luar biasa untuk dilaksanakan, style yang harus dipilih, sehingga muncul dalam pikiran ternyata yang namanya leadership atau style of leadership atau gaya kepemimpinan itu dalam penerapannya bukan melaksanakan apa yang sudah menjadi stylenya kita, tetapi memilah, menentukan, menganalisis, menyesuaikan style itu dengan siapa orang-orang atau style dari mereka yang akan kita pilih, yang akan kita pimpin. Kalau ternyata mereka dengan prinsip teks A, maka harusnya style yang kita pilih dikombine dengan style yang melekat di kita yang mengindikasikan adanya kesesuaian sinkron yang tepat. Jadi, keberhasilan dalam gaya akan muncul persoalan baik buruknya gaya. Style itu apapun bentuknya tidak ada jelek, tidak ada yang bagus, semuanya sama punya nilai positif, sama-sama punya nilai negatif, tergantung saat kapan atau pada saat menghadapi siapa style itu digunakan. Jadi akan amat sulit orang selalu ada indikasi otoriter atau otokratik itu jelek selalu negatif. Orang yang terlalu banyak perintah maunya sendiri kadang-kadang terlalu kaku dianggap jelek. Padahal ketika menghadapi orang-orang yang pemalas, yang sedikit perlu energi lebih, yang kadang-kadang harus diperintah, harus disuruh, maka otokratik justru paling tepat dan dianggap paling bagus. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang tepat, maka style ini dianggap paling bagus. Sebaliknya, siapa yang menganggap demokratis itu luar biasa, maaf bilang saja, contohnya Indonesia yang dari dulu kita berkoar-koar harusnya demokratik, dan apa yang terjadi hari ini. Kita lihat sisi positifnya dari leadership kepemimpinan presiden. Kota masa Orde Baru sangat otokratik. Akhirnya apa yang terjadi? Sangat otoriter, tapi kedamaian yang luar biasa tidak mampu dari presiden-presiden kita yang sampai sekarang. Kenapa? Karena dihadapkan pada orang-orang dengan karakter bangsa Indonesia, maaf dalam tanda kutip, bisa sangat merdeka ketika diberikan kesempatan untuk demokratik. Orang kita terlalu cerdas barangkali atau terlalu cerdik sehingga keinginan untuk akuinya itu lebih tinggi, malasnya itu lebih banyak, pintar ngomongnya, tapi ketika dihadapkan pada kinerja kita bisa asumsikan pada diri kita sendiri. Di Indonesia banyak sekali orang pintar, tapi orang baik yang mau berbuat atas kepintarannya ini yang perlu kita pikirkan, dan mampu yang bisa menghadapi dengan karakter ini adalah leader dengan style otokratis itu di analisis saya. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, dari sisi pemilihan leadership, kenapa orang-orang atau pemimpin-pemimpin dengan style otokratik itu untuk Indonesia terbilang berhasil?
Kenapa orang-orang atau pemimpin dengan style demokratis yang kita elu-elukan sebagai style yang luar biasa positifnya, yang bagus, tapi ternyata potensi Indonesia tidak berhasil. Maka sebenarnya kepemimpinan, maaf dalam tanda kutip, presiden kita hari ini sebenarnya tidak demokratis. Yang mana secara umum terlihat demokratis namun sebenarnya bersifat otokratik. Namun kita tidak akan bahas dari sisi politiknya, melainkan dari sisi leadershipnya. Kita tidak bahas dari sisi individunya, kepentingan kelompok atau kepentingan politis, namun kita membahas tentang leadershipnya. Gaya kepemimpinan itu pada prinsipnya sebenarnya adalah cakupan bagaimana seorang bertindak, bagaimana pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga. Maka cara termudah yang membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggambarkan seperti apa jenis lembaga, jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi sebuah gaya atau style yang diterapkan oleh si pemimpin. Ada satu pertanyaan yang barangkali muncul di pikiran kita ketika bicara soal style, gaya yang diterapkan oleh seorang pemimpin atau leader dalam memimpin selama tugasnya. Sebagai seorang pemimpin, apakah ada alat ukur buat kita sebagai orang yang menilai, melihat, sebagai karyawan, sebagai orang yang ada di lingkungan itu untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang? Adakah indikator tertentu yang bisa kita manfaatkan, gunakan seperti apa gaya kepemimpinan mereka? Ada satu statement yang dijelaskan oleh Gibson yang menurutnya minimal ada 5 alat ukur atau indikator yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Ketika kita menjadi pemimpin, bisa gunakan alat ukur ini untuk menilai kepemimpinan dari kita sehingga menjadi bahan evaluasi. Seberapa indikator ide yang terpenuhi oleh kita. Sehingga kalau ternyata hanya sebagian atau ada yang tidak atau justru hampir tidak terpenuhi, apa yang mesti kita perbuat? Kelima indikator ini antara lain yaitu pertama, karisma. Karisma dari seseorang atau adanya karisma dari seorang pemimpin ini akan sangat mempengaruhinya, akan mempengaruhi orang yang bersangkutan, mempengaruhi bawahan, seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pimpinan, sehingga seperti apa yang kita mau sebagai seorang pemimpin. Karisma kadang-kadang memang sulit diukur dalam konteks fisik, tapi karisma yang muncul dari dalam memang tidak semua orang memiliki. Artinya daya pikat, daya tarik yang membuat orang apakah secara fisik, secara batin tanpa dia sadari muncul keseganan, selalu ingin mendengarkan seperti satu kesempurnaan kita lihat dari seseorang. Kayaknya keren banget gitu. Misalnya Soekarno memiliki dari tampilannya sangat memiliki karisma. Karisma kadang-kadang tidak hanya orang yang kita pimpin, bahkan dalam konteks secara umum tidak hanya orang yang mengikuti kegiatan tetapi lawan. Tidak hanya kawan termasuk lawan. Kadang-kadang mau mendengarkan, mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Teman-teman yang berbahagia, kemudian yang kedua yaitu indikasi atau indikator mengukur gaya kepemimpinan seseorang menurut Gibson adalah melalui pengaruh ideal atau ideal influences. Seorang pemimpin yang baik seharusnya, sewajarnya, mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahannya. Namanya juga ideal influences, berarti pengaruh yang sangat banyak karena kita adalah model bagi orang-orang yang kita pimpin. Artinya, kalau ingin membuat orang lain menjadi disiplin, maka kita harus menjadi orang yang disiplin terlebih dahulu. Sebelum mengeluarkan kebijakan, satu statement
maka kebijakan itu harus kita yang mencontohkan terlebih dahulu. Ini kadang-kadang yang membuat ideal influences bagi orang-orang yang kita pimpin memberikan pengaruh positif pada bawahan sehingga terjadi sebuah perubahan. Kenapa perubahan? Orang yang biasa telat, lambat laun, apakah karena terpaksa atau tidak akan muncul keseganan dalam dirinya. Masa iya pimpinan lebih disiplin dari saya? Kehadiran rapat jam 7 ternyata jam 7 kurang 10 pimpinan sudah di dalam ruangan. Apakah kita sebagai seorang karyawan tidak malu dengan pimpinan kita sendiri? Kemudian yang ketiga yaitu indikator yang bisa kita lakukan, yang bisa dipergunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan adalah inspiration. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahan menjadi inisiatif, memiliki inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. Maka syarat menjadi seorang pemimpin yang baik yang dikaji adalah keseluruhan hal baik di muka bumi ini seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin yang jujur, yang baik, yang bisa ditiru, konsekuensi, memiliki komitmen yang tinggi, pintar, cerdas, mampu mengambil keputusan dalam waktu yang cepat, singkat, adil, apa saja segala hal yang baik di muka bumi ini. Itu seharusnya menjadi syarat, namun manusia tidak ada yang sempurna. Memilih pemimpin yang terbaik adalah dengan cara menilai, melihat seberapa banyak nilai baik yang bisa kita ambil, perilaku baik yang bisa kita tarik dari yang bersangkutan. Semakin banyak, semakin baik, semakin memungkinkan dia akan menjadi seorang pemimpin atau seorang leader yang baik. Kemudian indikator yang keempat yaitu intelligence stimulation. Artinya yaitu adanya kemampuan cara intelektual dari seorang pemimpin, dan ini sebenarnya dapat menuntun bawahannya, membimbing bawahannya untuk lebih maju, berpikir kreatif, berpikiran positif, serta mampu melakukan inovasi-inovasi, memiliki kreativitas yang tinggi untuk berkembang lebih maju. Kenapa intelektual? Stimulation memberikan stimulus terhadap intelektualitas. Maka salah satu syarat dari seorang pemimpin yaitu harus pintar, cerdas, memiliki visi yang luar biasa. Karena bagaimana dia akan menjadi stimulus bagi orang lain, intellectual stimulation ketika dia sendiri tidak memiliki kapasitas kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang dipimpinnya. Meski di muka bumi ini tidak ada manusia yang bodoh, tetapi manusia malas yang banyak. Malas bercerita, malas membaca, malas mendengarkan, malas untuk mengambil experience dari orang lain, sehingga kemampuannya menjadi terbatas. Kemudian kita lanjut kepada indikator yang terakhir, yaitu indikator menurut Gibson adalah individualist consideration, yaitu perhatian individu. Artinya, perhatian dari seorang pemimpin terhadap bawahannya secara individual kadang-kadang diperlukan. Namun, ada yang berpikiran karyawan saya banyak, sehingga mustahil memperhatikannya satu persatu. Kadang-kadang diperlukan, kita bisa melihat siapa yang perlu kadang-kadang untuk mendapatkan perhatian ini. Apakah itu untuk karyawan terbaik, apakah karyawan yang bermasalah sehingga perlu sentuhan personal touch, bahwa Anda memperhatikan mereka, dan sentuhan ini akan memberikan pengaruh positif kepada bawahan untuk akhirnya memiliki loyalitas karena ternyata dia yang bersangkutan, yang selama ini menganggap dirinya bukan siapa-siapa, yang cenderung malas, cenderung melakukan hal negatif, ternyata dia punya tempat
Karena perhatian ini tadi, karena diperhatikan oleh seorang pimpinannya. Apalagi mereka-mereka yang memang secara positif memperlihatkan suatu yang baik, yang menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi, yang memberikan reward meskipun tidak dalam bentuk material. Ini yang disebut sebagai individualist consideration.